Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasirun dengan NPM 22013024 dan saudara di sebelah saya Muhammad Rizky dengan NPM 22013004. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil PPT kami tentang mengenai hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau disingkat HAM dalam bahasa Inggris, Human Rights dalam bahasa Prancis, Droit de l'homme, adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja sehingga sifatnya universal. Menurut Profesor Koenzro Poebro-Pranoto, hak asasi manusia adalah suatu hak yang sifatnya mendasar atau juga hak asasi, hak-hak yang dipunyai pada tiap-tiap manusia tersebut dengan berdasarkan kodratnya yang pada hakikatnya tidak akan dapat dipisahkan sehingga akan bersifat suci. Ciri-ciri HAM. Ciri-ciri HAM ada 4. Yang pertama, hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi yang sudah ada sejak umat manusia lahir. Yang kedua, universal, artinya hak asasi manusia terus berlaku pada semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, dan sebagainya. Ketiga, hak asasi manusia tidak dapat dicabut maupun diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi, artinya HAM meliputi baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang mana semua orang berhak mendapat semua hak itu. Baik, ada 10 hak dasar manusia. Yang pertama, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak atas lingkungan hidup yang sehat dan lestari, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak. Baik, saya akan memberikan kepada saudara saya untuk menyampaikan materi berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari saudara saya. Apa itu macam-macam HAM? Berikut macam-macam HAM dan contohnya. 1. Hak asasi pribadi. Kebebanan masuk dan mengikuti suatu organisasi. Kebebasan mengusulkan pendapat. Kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan. 2. Hak asasi politik. Hak menjadi warga negara, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk masuk dan mendirikan partai politik. 3. Hak asasi ekonomi. Hak memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan. Kebebasan memilih pekerjaan. Hak untuk menjual, membeli, dan menyewa. Baik, yang keempat, hak asasi hukum. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah. Yang kelima, hak sosial dan budaya. Hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam budaya. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta. Yang keenam, hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Hak dalam mendapat peradilan dan perlindungan untuk pertahanan, penangkapan, peradilan, penyiptaan, dan penggeledahan. Baik, saya akan menjelaskan apa itu pelanggaran hak asasi manusia. Pasal yang memuat pelanggaran HAM adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pasal tersebut menjelaskan pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara baik sengaja atau tidak membatasi, mengurangi, dan mencabut HAM. Jenis-jenis pelanggaran HAM. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat. Di sini akan saya jelaskan secara satu persatu.
Yang pertama, pelanggaran HAM biasa adalah kasus pelanggaran HAM yang ringan atau tidak sampai mengancam keselamatan jiwa orang. Namun ini tetap saja termasuk dalam kategori berbahaya apabila terjadi dalam jangka waktu yang lama. Pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran HAM yang mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, atau penyanderaan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat dapat diklarifikasi menjadi dua, yaitu kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatannya dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama. Baik, demikian hasil presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Baik, sekian dari presentasi kami. Bila ada salah kata atau kami kurang paham tentang materinya, mohon maaf. Billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.